Bang, ada data di dalam Bible ini menarik menurut saya. Dan itu merupakan kunci kalau Anda percaya kepada Bible. Sekali Anda percaya ya total, jangan setengah-setengah kan gitu ya. Ya, kita sebagai seorang Kristen maksudku. Iya, kita usahakan, ya kan? namanya kita manusia kan terbatas toh, pemikiran, ilmu, kapasitas kan terbatas kita. Oke bang. Ini saudara Melki Kristen? Kristen dia. Saudara Melki? Tuhan Kristen. Oke, kuda-kudanya kuat bang. Oke, saya kalau mau diajak berdebat sudah pernah berdebat sama teman-teman Bang Zuma di tempat lain. Cuman kalau pengetahuan tentang teologi Kristen saya agak minim. Jadi kalau mau diajak berdebat mungkin saya iya aja lah. Iya, tapi kuda-kuda abang ini kuat. Biar saya menyimak aja ya. Ya, sampai hari ini puji Tuhan saya masih percaya Tuhanku dan masih kuat di agamaku. Oke, baik. Abang, ada data menarik di dalam Bible dan juga itu di dalam Al-Quran ada nuansa yang hampir sama, nuansanya sama. Dikatakan karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Ini mantap kali ini bang. Kalau percaya kepada Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Iya betul. Aku tertarik dengan dalil ini bang. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Wow. Melainkan peroleh hidup yang kekal. Mantap kali ini ayat. Kalau percaya kepada Yesus, kita tidak binasa, melainkan kita memperoleh hidup yang kekal. Wow, keren gak ini bang menurut abang? Sangat keren sekali. Wah, kalau bang Melki? Oke, kalau kami di Nasrani tentu itu keren dan menurut saya sesuatu yang luar biasa. Betul. Mungkin ada sedikit bahasanya yang perlu diperbaiki lah karena yang sampai saat ini yang saya tahu bukan dianugerahkan, mengaruniakan. Menganugerahkan dengan mengaruniakan kan ada penafsiran yang berbeda ya? Kalau menurut saya. Kembali aja cuman ke kalau berbicara tentang teolog lagi saya tidak, kalau mau disuruh menafsirkan bunyi dari Yohanes 3 ayat 16 mungkin saya bukanlah orang yang pas untuk menafsirkan itu. Namun ketika ditanya bahwa apakah saudara percaya dengan bunyi daripada ayat itu, tentu saya yakini dan percaya sampai saat ini. Iya. Tapi kalau kita lihat ya, di dalam original teksnya itu kan ada kata didomi. Kalau didomi itu setahu saya apa ya? Mengadakan atau menyerahkan atau memberikan. Itu memberikan itu, didomi itu lebih pasnya, Bang. Kalau dalam bahasa Yunani itu. Jadi terjemahan yang sebenarnya itu adalah karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Anugerah itu kan cuma bahasa yang sedikit ke-Islam-Islaman. Jadi memberikan itu lebih pas. Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini mantap kali dalil ini. Saya juga baru tahu dalil ini. Ternyata ada dalil yang begitu istimewa yang menguatkan saudara-saudara Kristen selama ini kuat di Kristen. Ini orang Islam harus tahu dalil ini karena ini mantap kali, ini jaminan ini. Jaminan keselamatan ini. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, keren. Masya Allah. Luar biasa lah. Hebatlah, pantas aja Kristen ini semakin hari semakin kuat. Ibadahnya bagus. Amin. Keren. Saya baru tahu ada dalil ini. Wow. Nah, mungkin Bang Zuma ini saya sering lihat di sosial media. Ternyata Bang Zuma ini kan salah satu upload Islam ya.
yang sudah keliling untuk berceramah. Cuman satu hal yang saya mau sampaikan Bang, bahwa agama itu bukanlah sebuah perbandingan, bukan dilahirkan untuk dibandingkan. Tetapi bagi saya, kalau misalkan Bang Zuma adalah Islam, ya Islamlah di dalam keislamanmu, dan kami Kristen akan tetap Kristen di dalam kekristenan kami. Persoalan kita nanti mau kemana, itu kan tergantung perbuatan kita selama di akhirat, selama di dunia ini untuk menuju ke akhirat. Nah, kalaupun misalkan saudara pun mahir dalam menjelaskan, mendefinisikan, membandingkan, kemudian tidak mencerminkan dan melakukan, saya kira cuma saja. Jadi kalau persoalan agama ini terus dikumandangkan untuk dijadikan suatu perbandingan, maka itu satu hal yang menurut saya tidak akan menemukan jawaban sampai akhir zaman. Saya ulang lagi dalilnya ya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia memberikan atau mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini maksudnya percaya kepada Yesus kan Bang ya? Benar nggak teman-teman Kristen? Jelas. Kami orang Kristen mempercayai Yesus Kristus sebagai anak Allah yang tunggal yang telah diturunkan ke bumi untuk menebus dosa manusia. Nah, ketika Yesus berkata kepada muridnya, apabila ada orang berkata bertemu dengan dia, dengan Mesias di padang gurun atau Mesias di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Itu kata Yesus Bang. Sekarang apakah Anda percaya kepada Yesus atau justru Anda tidak mengikuti dia? Sebelum saya lanjut, saya mau sampaikan di forum ini, jangan sampai kejadian yang sama terjadi lagi di forumnya Bang Kian Santang. Kemarin saya berdialog dengan teman-teman di sana, lalu kemudian dibuatkan judul di YouTube bahwasanya saya ini seorang pendeta yang tertarik masuk di Islam. Jadi saya mau jelaskan bahwa jangan dibuat lagi hal yang demikian, karena saya tahu bahwa Bang Zuma sering juga nongkrong di Kian Santang. Jadi janganlah buat hal-hal yang tidak sebenarnya terjadi. Singkat saja seperti itu dulu. Ketika Yesus berkata, kalau ada orang berkata kepadamu bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu dia dalam bilik, jangan kamu percaya, kata Yesus. Lalu kenapa orang Kristen ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus atau Mesias di padang gurun, kenapa orang Kristen malah percaya Bang? Kan perintahnya jangan percaya. Gimana dong? Tafsirkan dan definisikan aja sendiri Bang Zuma. Saya kan udah bilang dari awal, saya bukan orang teolog. Jadi kalau mau berdebat kan ini sederhana aja, tempat saya bukan sini. Ini nggak perlu nggak perlu ditafsir ini Bang. Nggak perlu ditafsir, kan perintahnya jangan percaya. Tapi ketika Paulus mengatakan aku bertemu dengan Mesias di padang gurun, kenapa Kristen percaya? Kan perintahnya jangan percaya Bang. Kenapa percaya? Maksudnya gini loh. Maksudnya gini. Nggak usah jelaskan saya bagaimana soal apanya. Saya cuman maksud saya, kita ini sebagai warga Indonesia ini janganlah terlalu mendiskreditkan salah satu agama. Kok mendiskreditkan gimana? Ada yang mendiskreditkan Artinya begini. Saya kan udah bilang dari awal. Saya ini kan tidak paham tentang teologi. Nah, Bang Zuma dari tadi kan nanya ke saya terus. Enggak. Gimana saya mau menjelaskan kalau saya bukan orang yang paham tentang itu? Kayaknya seperti itu. Kalau kenal Bang Zuma ya, saya juga Kristen, saya juga dipitnah juga. Nah, kita sama-sama Kristen, kamu awam. Berarti kalau kamu awam, berarti percaya Yesus tapi memuliakan Paulus. Saya nyatakan kamu terjun bebas ke neraka. Wow. Kan perintahnya Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata kepadamu, aku bertemu dengan Mesias di padang gurun,
bertemu Mesias dalam bilik rahasia atau taimeong atau penjara, jangan kamu percaya. Itu nasihat Yesus. Nah, pertanyaan saya, kenapa Kristen justru percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Itu loh Bang. Kristen ini kenapa kayak tidak punya isi kepala gitu loh. Membaca Bible, jika percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ketika Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata kepadamu, aku bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu dengan Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Tapi kenapa Kristen malah percaya kepada Paulus? Ada nggak yang bisa menjelaskan? Joshua Teo untuk bisa menjawab. Yang pendusta Yesus atau Paulus? Nggak bisa jawab, pendeta. Jadi sebenarnya ini Kristen ini pengikut Yesus kah atau pengikut yang palsu? Heran saya Bang. Heran saya. Ini ayat ini mantap kali tuh, Yohanes 3 nomor 16 itu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ketika Yesus mengatakan jangan kau percaya ya, Paulus datang tiba-tiba di tahun 50. Paulus datang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Nasihat Yesus jangan percaya, malah Kristen percaya. Jadilah Kristen. Linglunglah antar menyembah manusia atau menyembah bukan manusia. Bingung langsung. Yesus ini Tuhan atau manusia? Maria ini melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Kita ini pengikut Yesus atau bukan sih? Kok aneh? Yesusnya ibadahnya Sabtu, kita Minggu. Yesus menyembah Bapa, kita kok menyembah Yesus. Yesus tidak makan babi, kita makan babi. Yesus kitabnya Taurat, kok kita Roma, Galatia, Filipi, kali kitab kita. Yesusnya bersunat, kok kita tidak. Babi kan makanan enak. Abang Zuma aja belum coba. Nah ini akibatnya coba. Yesus mengatakan jangan percaya, malah saudara saya percaya. Cobalah dulu Bang Zuma, nikmatin itu enaknya itu babi kecap. Yesus mengatakan yang jangan haram, kamu percaya. Yang haram, kok malah dipercaya. Yang haram itu kalau korupsi, kalau mengusik orang. Guruna, aku masuk dikit ya Guruna ya. Iya silakan. Melki, semua yang haram-haram itu enak. Jadi babi kalau enak itu nggak aneh karena haram. Berzina enak, korupsi enak, tapi kan dosa. Gitu loh Melki. Silahkan Gurunda. Ya oke. Abang belum pernah berzina selama ini. Alhamdulillah belum bre. Alhamdulillah. Mana bisa dibuktikan? Mana ada ayam yang kita lihat kencing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam ada payudaranya. Silakan Bunda. Ya itu kan sama aja soal babi tadi. Babi kan enak. Mau nggak Bang gua masakin? Kami Salam kenal Melki. Kamu Kristen Melki, saya Kristen. Kadang-kadang iya, Bang, kalian memfitnah saya Islam, padahal saya bukan Islam. Nah, apa yang di sebagian yang diutarakan apologet Abi Termasuk itu benar adanya. Karena dia menggunakan dalil. Sekarang saya kasih paham kamu. Membedakan manusia dengan hewan apa? Biar kamu paham tentang Injil ajaran Yesus ini. Membedakan manusia dengan hewan yang mutlak apa? Kaki. Akal bang, akal. Iya bang Jack. Bang dari tadi gua bilang kalau persoalan mau mendefinisikan, menjelaskan dan menterangkan, ya supaya kamu paham bukan bagian saya. Paulus. Bedanya hewan dengan manusia yang mutlak apa? Hanya 3 ciptaan Tuhan di dunia ini. Manusia yang makhluk hidup ya. Hewan, tumbuhan. Membedakan hewan dengan manusia apa? Kadang-kadang kalian Kristen ini kostumnya aja manusia. Dalamnya serigala. Mana ditahu Bang, bisa diyakin Bang Jack begitu? Itu aja pertanyaan yang umum kamu nggak ngerti. Perbedaan manusia dengan hewan apa? Manusia bisa berpikir, hewan enggak kan? Berpikir ya bisa. Yang mutlak, hal yang umum saja kau nggak ngerti.
Apalagi Bible ini membuat kamu bingung. Memang Bible ini diciptakan untuk menyesatkan manusia. Tapi kamu tidak punya budi pekerti, ya tersesat kalau nggak memahami. Iblis juga Tuhan, Paulus juga jadi Tuhan, iya kan? Ya, kalau kamu tidak bisa berpikir dengan budi pekerti, berarti kostumnya aja ke manusia, dalamnya bisa juga orang hutan atau serigala. Terserah aja lah mau serigala mau apa. Itu namanya omon-omon. Ini kok sesama Kristen bisa gini nih. Kan itu bukti yang nyata mutlak. Di lampu merah orang pakai kostum, pakai seragam orang hutan, manusia. Tetapi di gereja, kalau mau berdebat soal manusia, di dalamnya serigala. Kalau mau debat soal kekristenan, itulah jangan arti tanya ke serigala saya. Domba. Itu arti serigala berbulu domba. Kostumnya manusia, dalamnya serigala. Memang sesamanya manusia. Nah, sama dengan Bang Jack ini, sama dengan Bang Jack ini. Pakai dalil, Bang Jack ngaku Kristen, tapi tidak percaya Bible. Pakai data. Nah, supaya aku kasih paham kamu, karena Yesus sudah memberikan sifat binatang tadi itu, sifat hewan tadi itu. Sifatnya di situ ada dua. Saya nggak perlu dikasih paham sama Bang Jack. Gue sudah paham sendiri lah. Nggak perlu dikasih paham. Tidak boleh dilanggar. Gua pamit ya. Jika sudah membinasakan sesama manusia dan bersaksi dusta, dua sifat itu berarti kostum manusia, dalamnya hewan. Seperti Paulus, mana mungkin nih ya, menjadi benar? Nggak lebih mulia Paulus dari saya. Bang Os, ini keren ya, Kristen keren ini Bang Jack ini mantap. Jangan saya turun ya karena hargai tadi. Saya naik tadi ini karena hargain diundang tadi. Oke, jadi jangan kabur Bang. Biar kok belajar. Biar sadar. Gini loh. Biar kau ngomong apa tentang Kristen, kau mau bilang apa tentang Kristen, saya tetap Kristen. Oleh firman Injil itu sendiri tidak sadar gitu loh. Tidak koreksi, tidak introspeksi diri kamu. Emang salah saya apa? Emang salah saya apa? Kamu tidak ngerti apa-apa. Seorang Kristen mengaku pengikut. Iya kan gua kan dari awal bilang ini Bang Jack. Gua kan dari awal bilang kalau mau tentang Kristen jangan tanya saya awam tentang teologi Kristen. Memang itu yang diajarkan pendeta. Tapi kalau tanya apa yang saya imani, saya Kristen. Imani saja. Berarti kau seperti kerbau dicucuk hidung, nggak mau belajar. Terserah mau ngapain. Pendeta itu menengking setan. Serigala berlomba. Gua nggak peduli amat sama itu. Ngerti nggak kamu? Pendetanya nengking setan, padahal setannya dia. Ya sudahlah. Ya Allah. Ampun, bener-bener. Nah, siapa yang melakukan penyesatan itu setelah Yesus sesuai dengan narasi telah kembali ke surga? Zaman Petrus, Paulus, CS, keduanya itu penyesatnya. Supaya kamu paham, ya? Gua pamit ya. Bukan kamu tempat ke gereja saya pergi ke gereja kamu minggu pertama tekor, minggu kedua jong, minggu ketiga tekor, minggu keempat jong. Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun tidak ada pengetahuan sama sekali. Jadi gua pamit aja ya. Terima kasih udah dinaikin. Kita mendidik dan mengajar semoga Bang Jack ini dibukakan kembali pikirannya kecerdasan, kepintarannya sudah ada, tinggal dimanfaatkan ya, Bang Jack ya. Semoga jadi anak Kristen yang bisa menjadi contoh lah. Gak jadi kabur. Gua kan dari tadi bilang Bang. Coba kau jawab pertanyaan saya jelasin apa? Yang berdusta antara kesaksian Yesus dengan kesaksian Paulus di Damsyik. Yang berdusta Yesus atau dua-duanya berdusta? Silakan jawab. Bang Jack, andainya saya paham yang gitu-gituan, mungkin saya jadi pendeta sekarang. Tapi karena saya tidak paham, makanya saya jadi koki. Karena ajaran Paulus, ajaran pendeta diajarkan berdusta, tidak berdosa berdusta di Kristen.
Meskipun melakukan dosa apa saja kamu, asal tidak jadi Katolik, tidak masuk surga. Memang surganya si Paulus di situ, membelah perawan terus. Karena Paulus mengatakan menerima persembahan perawan. Aduh. Menerima harta rampasan. Oke, gue pamit ya. Ya, semuanya. Iya, makasih udah dinaikin. Kalaupun saya datangi kamu ke Komalmu Kristen itu kabur, Ki. Saya tunggu 24 jam nggak berani. Enggak, gua ini terus terang aja ya, gua malas berdebat soal agama, soalnya nenek saya pernah bilang ke saya. Agamamu apa? Saya Kristen. Saya juga Kristen, turun temurun, tulen, bukan kaleng-kaleng. Iya, tulen nggak tuh? Loh. Jadi seperti inilah kualitas Kristen, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti. Ditanya dia membatu, pendetanya pun ditanya megang kepala botaknya dari kemarin malam, pegang kepala botaknya itu 1 jam nggak jawab. Ya Allah. Pusing kepala dia botaknya Bang ya. dipegang. Jadi kalian berterima kasih lah. Bentar, izin Bang Jack. Pak Arbet, gimana kabarnya Pak Arbet? Selamat malam Pak Arbet. Ya baik. Ya. Gimana Bang, jangan marah-marah terus kalau diskusi ya Bang ya. Bahas tentang apa itu? Kristus ada Kristen tidak percaya Yesus. Kenapa? Pada saat Yesus berkata kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, bertemu dengan Kristus dalam bilik, jangan kamu percaya. Terus kenapa Kristen ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, kenapa Kristen percaya? Kan nasihatnya jangan percaya. Gak bisa jawab dia Bang, cuma kenapa bisa? Ayo Pak Arbet. Ngapain bahas-bahas itu? Yang lain lah dibahas. Gak bisa Bang, karena dasarnya Kristen itu salah jalan itu di situ. Kenapa Kristen Yesus itu mengatakan kan pengikut Yesus? Yesus yang mana? Yesus yang mana? Kalau Yesus yang asli menasehatkan muridnya jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Murid aslinya percaya. Nah ini Anda kenapa percaya? Kan Yesus berkata Bang, jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Matius 24 nomor 23. 20 yang mana? 4, 25, 26. Jadi kalau ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Nabi palsu. Iya, terus kenapa ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, kenapa Anda percaya? Paulus itu sama dengan saya, Paulus. Kenapa Anda percaya? Nasihat Yesusnya jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Nah, Paulus mengaku bertemu Mesias di padang gurun. Kenapa Anda percaya? Kan nasihatnya jangan percaya, Bang. Jadilah Anda Kristen. Datang untuk kedua kali nggak dijawab anak Paulus ini tuh. Kan nasihatnya jangan percaya. Terus kenapa Anda percaya? Itulah bukti bahwa Kristen ini adalah pengikut Kristus yang palsu. Karena percaya kepada Paulus. Dengan percaya kepada Paulus sama dengan percaya dengan Kristus yang datang kepada Paulus. Paulus juga sama dengan saya. Nah, derajat sama dengan saya, Paulus.
Iya. Maksudnya sama-sama penyesat gitu? Bukan, pengikut Yesus. Pengikut. Iya. Pengikut Kalau ajarannya. Anda pengikut Yesus, pengikut ajarannya. saudara, kalau Anda pengikut Yesus, Anda tidak akan mungkin percaya kepada Paulus. Kalau Anda percaya Yesus, Yesus berkata, Ngapain saya percaya kepada Paulus? lah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kan nasihat Yesus jangan percaya. Itu kan urusan Iya, dia kan? itu. Urusan dia itu. Kok jadi kayak gitu diskusinya? Iya, urusan Kok jadi kayak gitu? mereka itu. Yang penting saya pengikut Yesus. Apa yang saya perbuat, Kalau ajaran Yesus. Gimana ini teman-teman? Tidak sememeh. Kalau abang ini pengikut Yesus, abang. Tidak mau abang. Kalau abang ini berbuat kalau baik. abang ini pengikut, kalau abang ini pengikut Yesus, tidak mungkin percaya kepada Paulus. Kan begitu poinnya. Kan Yesus yang mengatakan, apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Itu nasihat Yesus. Terus kenapa Anda percaya? Padahal nasihatnya jangan percaya. Kenapa Anda percaya? Kenapa bang? Anda menganggap ucapan Yesus itu angin lalu yang tidak perlu dipercaya. Padahal Yesus mengatakan, jangan kamu percaya apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu dengan Mesias di dalam penjara, dalam bilik. Lah, kenapa abang justru percaya? Karena nasihatnya jangan percaya, bang. Sehatkah abangku ini? Habis itu Anda mengaku pengikut Yesus. Kan aneh. Yesus yang mana yang Anda ikutin? Ajaran Yesus tidak berzina, tidak mencuri. Kasihlah musuh. Alamak, itu ajaran Yesus, ajaran Yesus anak Maria. Itu. Iya. Cocok lah itu. Anda mengambil ajaran anak Maria, tetapi Anda percaya kepada Mesias atau Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang bilang? Loh, tadi bilang kan? Yesusnya akan mengatakan, apabila ada orang berkata kepadamu dia bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan percaya atau percaya, bang? Pinsam. Yang penting jangan berzina, jangan mencuri, kasihlah sesama. Itulah ajaran Yesus. Abang, dasarnya dulu bang, dasarnya dulu. Dasarnya dulu bang. Kalau misalnya urusan Paulus sama derajatnya seperti saya. Iya, oke, baik. Sekarang Anda mendapatkan perintah jangan berzina. Urusan Paulus sama yang saudara, Anda mendapatkan perintah jangan berzina itu di mana? Di mana Anda dapatkan larangan itu? Jangan kau berzina. Itu Anda dapat dari Enggak, saya tanya. Anda dapat ilmu dari mana perintah? Manapun itu dapatnya berzina. Berzina baik ya? Jangan ke situ. Semua agama juga mengajarkan itu. Tuh, nggak bisa dong. Gak bisa. Anda mempoles segala. Anda mempoles diri Anda. Anda mempoles diri Anda dengan larangan-larangan yang tak berdasar di dalam agama saudara. Mana larangannya jangan berzina di Kristen? Tolong tunjukkan ke saya. Tolong tunjukkan larangan jangan berzina di Kristen, mana dalilnya? Ayo, ada nggak? Mulai ngaco. Itu tidak baik. Iya, mana larangannya berzina? Mana larangan berzinanya di dalam Bible? Mana? Percuma aja Anda bilang jangan berzina kalau tidak ada larangannya. Jadi berzina itu baik atau baik? Tidak bagus, makanya saya minta dalilnya di dalam Bible mana jangan berzina. Dalil. Iya. Orang nggak waras saja. Kalau misalnya dibilang berzina itu tidak baik. Aduh, abang. Jangankan dalil. Jangankan dalil.
Syarat sah nikah di Kristen apa? Ngapain lah Anda membahas-bahas? Ya, syarat sah nikah di Kristen apa rupanya? Kalau misalnya Anda supaya kategori tidak berzina di Kristen itu apa? Syarat sah nikahnya apa? Emang ada syarat sah nikah di Kristen? Ada. Syarat sah nikah di Kristen itu emang ada. Dalilnya di mana? Nggak ada, Bang. Syarat sah nikah di Kristen itu nggak ada. Nggak ada, saudara. Apa itu, Bang? Syarat sah nikah di Kristen mana ada? Lari jangan berzina, padahal nggak ada. Yang ada perintahnya Paulus, jangan berzina. Ada hanya dua yang memerintahkan jangan berzina. Siapa itu? Elohim dan Paulus. Sebelum Paulus melarang berzina, terlebih dahulu dia batalkan dulu perintah Elohim. Perintah Elohim jangan berzina dibatalin oleh Paulus. Habis itu dia bikin aturan sendiri. Jangan kau berzina, jangan kau mencabul, jangan kau memburu. Dia bikin sendiri aturan. Jadi ketika orang Kristen ini kemudian tidak berzina, dia tidak taat kepada Tuhan, tetapi dia taat kepada perintah Paulus. Kenapa? Efesus 2:15. Paulus dengan matinya Yesus di atas salib, maka Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti perintah jangan berzina itu dibatalin. Habis itu dia bikin perintah sendiri. Jangan kau berzina. Memang nampaknya sama, kelihatannya bagus. Tapi yang satu perintah Tuhan dibatalin, habis itu dia mendudukkan dirinya sebagai Tuhan yang memerintahkan jangan berzina. Nah inilah yang makanya Yesus itu, jangan kamu percaya ketika ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Apa yang mendasari Yesus melarang itu? Ada apa? Kenapa emangnya kalau percaya? Ada apa kalau memang percaya? Kan Kristus. Yesus mengatakan jangan. Biarpun dia Kristus. Ya apa alasanmu? Kenapa kamu larang? Kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, apa alasanmu? Kenapa kamu larang? Jawabannya Yesus, karena dia menyesatkan. Makanya jangan percaya. Berarti orang yang percaya, ya disesatkan. Nah inilah jadinya tadi. Gitu saudara-saudaraku. Ya, ayo. Kembali gunakan akal sehat. Yuk. Perintah Yesusnya kan gitu tuh. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan alam ini, maka dia memberikan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah kalau tidak percaya binasa. Yesus mengatakan apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Ingat, barang siapa yang percaya Yesus tidak binasa. Berarti yang tidak percaya Yesus binasa. Kata Yesus jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Paulus mengaku bertemu Mesias di padang gurun. Kenapa Kristen percaya? Binasalah Kristen ini. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa Yesus mengusir Kristen? Karena Kristen percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, si Paulus. Begitu saudara. Karena yang datang kepada Paulus itu adalah Kristus Paulusu. Silakan, host. Siap. Ini Bang Dion. Dibuka mute-nya. Salam, selamat malam Bang Dion. Bang Milti. Bang Dion dibuka mute-nya Bang Dion. Dari Protestan apa Katolik Bang Dion? Bang Dion. Dibuka mute-nya Bang. Milti. Ya Bang Dion. Iya Bang. Dari Protestan apa Katolik Bang? Katolik. Katolik. Mau bertanya tentang kekristenan silakan Bang. Enggak, yang tadi yang dijelas Bajuma tadi yang apa tuh? Paulus Matius 24 Abang. Matius 24:25 dia. 24:23. Maka apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau pergi ke sana. Jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu.
Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di gurun atau ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Nah, pertanyaan saya, kenapa justru Anda percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun? Kan nasihatnya jangan percaya. Paulus itu kan sebelumnya itu kan orang berdosa. Justru itu. Nah, dengar dulu. Dijelasin dulu baru ditangkapin. Kan perintahnya Paulus jangan percaya, Bang. Dengar dulu dari awal, dengar dulu, jangan dulu dipotong. Kan nasihatnya jangan percaya. Iya, makanya kamu dengar dulu, jangan dulu dipotong. Kalau dipotong itu abang lagi ngomong, saya bicara, kan Anda diam, Bang. Oh, tarik napas. Abang potong. Oh, ya udah lanjut. Paulus itu sebelumnya itu kan orang berdosa. Tapi kan bilangnya jangan percaya, Bang. Dia dikata Yesus itu kan jangan percaya mengikuti nabi-nabi palsu yang jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu Mesias. Iya, jangan. Mesias di padang gurun kan jangan percaya. Nah, terus kenapa Anda percaya kepada nabi-nabi Paulus? Palsu. Dengar dulu, Paulus itu kan sebelumnya itu kan dia berdosa. Justru karena itu. Orang berdosa. Justru karena itu. Dengar dulu, jangan dulu dipotong. Oh, dia ngomong dipotong-potong gimana? Kita mau jelaskan di situ. Oh, ya sudah, ngomonglah, Bang. Paulus itu sebelumnya itu kan dia orang berdosa. Justru karena itu, Bang. Pembunuh, berzina. Nah, ya kan? Iya. Karena dia ketemu sama Yesus, maka dia bertobat. Nah, justru karena itu nasihatnya kalau ada yang mengaku yang dipertanyakan itu apakah Paulus setelah ketemu Yesus itu dia akan berbuat dosa? Oh, bukan begitu, abangku. Kalau Paulus tidak memperlihatkan sisi kebaikan, mana ada yang bisa menjadi pengikutnya? Kan Yesus mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti nabinya si Yesus palsu ini akan memperlihatkan sisi manis-manis aja. Obat kuping, obat mata, obat mulut. Yang dibilang Yesus itu kan nabi-nabi palsu, bukan Kristus palsu. Kristus palsu dan nabi palsu, Cak Ayu. Alamak, coba Anda baca nomor 24-nya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Kristus palsu maksudnya itu adalah pembimbing yang membimbing nabinya. Jadi dia adalah roh gelap yang datang kepada seorang manusia, di mana manusia ini diutusnya sebagai pemimpi untuk menyesatkan banyak orang. Itu yang dimaksud. Karena Kristus ini datang. Jadi ketika ada orang berkata bertemu dengan Kristus, jangan kamu percaya karena orang itu sudah kerasukan Kristus. Siapa bilang? Apakah Paulus itu nabi? Siapa bilang? Kisah para Rasul. Paulus nabi. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Antioquia. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Antioquia. Di antaranya Kirine. Siapa lagi? Saulus. Itu Paulus nabi? Ya, iya itu. Paulus itu nabi? Ditulis di situ, abangku, ditulis. Mana? Enggak ada tulis Paulus nabi. Buktikan Kisah para Rasul 13 nomor 1. Enggak ada nama Paulus nabi itu enggak ada. Coba baca. Coba, berani enggak? Nah, ini hati-hati, Bang. Hati. Ya, silakan Anda baca. Ku bilang ya, Yesus mengatakan kalau ada orang percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias, pasti dia tersesat. Nah, silakan Anda baca. Aku mau buktikan kepada abang kalau abang dalam keadaan tersesat. Silakan baca. Kamu bilang tadi Paulus nabi. Kan dalilnya ada, Cak Kangkung. Di situ kan tertulis Kisah para Rasul 13 nomor 3. Alamak. Kisah para Rasul 13 ayat 3. Nomor 1. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Makanya jangan potong. 13 nomor 1. Oh, bisa baca ya? Iya. Tunggu sebentar ya. Iya, makanya jangan potong. Orang bicara kok dipotong terus. Ya, kayak gini lah jadinya. Bang, kasih turun, Bang.
Jangan dikasih turun. Jangan dikasih turun. Biar aja di sini. Saya bang, saya muslim bang. Oh muslim. Kirain mau sajikan tadi teh susu abangku ini. Bang Andi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatnya jangan percaya kok. Ada alasan Yesus mengapa dia melarang orang percaya. Ada alasannya. Gimana? Di sini nggak ada nama Paulus. Lalu sebut namanya siapa? Saulus itu siapa? Saulus itu lain nama Paulus itu. Paulus ya Paulus. Loh. Yang kita bahas ini kan nama Paulus, bukan Saulus. Nama Saulus itu adalah Paulus, Bang. Saulus itu nama Ibraninya. Kata siapa Paulus? Saulus. Paulus itu bahasa Yunaninya. Alamak. Yang ditulis ini kan Saulus, bukan Paulus. Iya, Saulus itulah namanya. Dan ada beberapa nabi di Antioquia. Nah, siapa yang ada di Antioquia, Bang? Siapa yang ada di Antioquia? Di Antioquia siapa? Yang pengikutnya pertama kali disebut Kristen itu siapa, Bang? Kristen itu nggak ada nama agama Kristen itu. Alamak. Udah kembali simple aja, Bang. Saudara Dion, Anda masih ingin sehat kan, Bang? Masih kan? Memang masih kan? Sehat kok. Dibilang siapa nggak waras? Sehat, jangan terlalu buka rahasia lah. Abangku ini ketika Yesus berkata, jangan kamu percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Menurut saudara, andai saudara hidup di zaman itu, kemudian Paulus datang kepada saudara mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, menurut Yesus, apakah Anda percaya atau jangan percaya? Paulus sebelum itu kan, itu kan bukan di situ abangku. Nantilah itu abang jelaskan. Ini dulu. Ketika Yesus datang kepada abang, dengar dulu. Bertemu, yang mengaku. dikatakan Yesus itu, yang dikata Yesus itu kan nabi-nabi palsu. Alamak. Coba nomor 13-nya saudara. Nomor 23 sorry. Nomor 23. Jadi apabila ada orang 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kamu percaya, jangan kau pergi ke sana. Camkanlah aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Kristus atau Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Atau Kristus ada di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, andai saudara Dion hidup pada zaman itu, lalu Paulus datang kepada saudara Dion, Dion, ya paman, aku bertemu dengan Kristus di padang gurun ketika menuju ke Damsyik loh. Menurut Yesus, Anda percaya atau jangan percaya kepada Paulus? Kami nggak percaya. Kalau begitu dong. Berarti kalau kami nggak percaya terkecuali dia mengaku dia nabi. Tunggu dulu, bukan dikatakan nabi di situ abangku. Kalau ada orang mengaku bertemu, nanti orang itu disebut nabi. Yang dikata Yesus itu kan jika kamu bertemu di padang gurun seorang mengaku dirinya sebagai nabi, kamu jangan percaya. Tidak ada mengaku nabi. Cak Ayu nggak ada. Jangan kau tambah-tambahin. Nah inilah akibat kan Anda percaya. Bukan maka Anda tersesat. Memang mana dalilnya? Mana dalilnya kalau dia mengaku nabi? Itu loh. Mana dalilnya kalau dia mengaku nabi? Nggak ada. Saya baca ya. Iya silakan. Mana? Jangan Anda karang, tidak bagus. Inilah akibatnya kenapa Yesus melarang percaya kepada pembohong itu, penipu itu. Karena kapan Anda percaya, maka Anda akan menjadi pembohong. Inilah akibatnya. Tadi udah bagus, tapi sepotong. Ya kami nggak percaya. Nah, begitu betul. Kalau Anda tidak percaya, maka hari ini Anda jadi Kristen atau tidak?
Kalau Anda tidak percaya kepada Paulus, hari ini Anda Kristen atau tidak? Ya tidak. Berarti agama Kristen ini benar atau salah? Ya salah. Itulah saudara adanya Islam dibawa, diserahkan kembali ke bumi ini untuk menyadarkan kalian supaya meninggalkan Kristus palsu tersebut yang datang kepada nabinya, nabi palsu itu. Kenapa Paulus disebut nabi? Ya kalau bukan nabi lalu dari mana 13 buku itu diperoleh? Karang sendiri rupanya. Tidak kan? Anda pasti ingin mengatakan dia dari bimbingan Roh Kudus. Dengar dulu. Di Makanya jangan motong kalau orang lagi ngomong. Dengar dulu. Kan tidak di mengaku sini kan? cuma tulis nabi-nabi. Tidak mengaku nabi kan? Nama Paulus. Cuma ditulis nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu. Nah, tidak mengaku nabi kan? Jadi apabila ada orang mengaku nabi kan tidak begitu perintah Yesusnya. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus atau Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Betul enggak? Enggak ada kata Kristus itu. Cuma nabi-nabi palsu dan Mesias nomor palsu. 23-nya Cak Kangkung. Makanya kalau pergi sekolah jangan pakai rok kalau laki-laki. Hei, kebiasaan ini. Kalau sekolah itu jangan pakai rok, Anda kan laki-laki. Inilah akibatnya. Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang, Paulus tidak berubah menjadi setan kan, masih orang kan. Nah dia tuh mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Apa akibatnya kalau percaya? Ya jadi Kristen. Apa akibatnya kalau jadi Kristen? Ya diusir ke neraka. Simple itu, simple. Kamu baca jangan ngawur, dengar dulu orang baca. Ya silakan. Kamu dengar orang baca. Nah silakan. Baca. Matamu suwe. Mana bisa saya dengarkan? Enggak model anak Paulus ini. Dia baca gimana mau didengar? Ketika kamu membuka orang Google, baca kalau nggak mau dengar. Tidak bisa muncul suaramu di sini. Oh, oke. Bang Dion, kalau Bang Dion keluar dari ini aplikasi nggak kedengeran suaranya Bang Dion. Iya. Bang Dion sebutin aja ayatnya, kita yang bacakan. Tunggu sebentar. Kenapa Yesus tidak mau orang itu percaya kepada Mesias lain? Kenapa? Karena ada Mesias palsu. Mesias palsu ini bahaya. Mesias palsu ini bahaya. Kapan Anda percaya kepada Mesias palsu ini, maka Anda akan menjadi Kristen, tidak lagi menjadi pengikut Yesus. Itu aja kok repot. Tunggu sebentar. Ketika Paulus datang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, nasihat Yesus percaya Paulus atau jangan percaya? Tunggu sebentar, saya baca dulu. Iya makanya jangan dipotong. Kalian ini cuma terlanjur Kristen aja kawan. Sebenarnya kalian itu tahu, tapi kalian sembunyikan kebenaran. Kalian tahu, kalian paham. Cuman karena terlanjur gengsi, terlanjur benci ke kami Islam ini. Padahal kami datang memberikan kebenaran kepada saudara. Yesus mengajarkan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria jangan sentuh aku, sebab aku akan sebelum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Kami mengenal apa yang kami menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Itu ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Itu ajaran Yesus. Kalian cuma terlanjur dari lahir kasih makan makanan haram, menikmati makanan babi. Jadi lemak babi itu membuat otak itu mumet. Makanya diharamkan karena kalau dimakan itu otak orang itu mumet. Susah mendapatkan cahaya kebenaran dari langit. Udah dibaca belum? Tunggu. Ini baca pula dari bawah ke atas. Bukan kayak gitu cara bacanya. Alamak. Oh parah ini Indonesia. Yang mereka ini botol itu perilakunya itu pindah karena ia sudah mengusir perilaku setan itu kepada babi-babi kan. Jadi orang ini perilakunya pula babi. Ya itu dia. Setan diusir ke babi, mereka makan babi. Masuklah setan itu. Inilah jadinya.
kostumnya aja mereka ini manusia, dalamnya ya babi lah mungkin. Enggak juga kalau Dion enggak. Dion ini enggak. Ini udah aku baca. Coba apa dibilangnya? Ini udah nomor 23. Ini nama Kristus enggak ada, cuma nabi palsu dan Mesias palsu. Nomor 23-nya Cak Ayu. Iya, nomor 23. Nah, coba baca nomor 23. Matius 23. Matius 24 nomor 23. Alamak. Ini saya baca ya, biar orang dengar. Ini saya baca, izin ya. Rupa pura-puranya dia ini, pura-puranya. Namanya pengikut Paulus, suka berpura-pura. Matius 24 nomor 23. Coba baca 23-nya dari Matius 24. Berani enggak? Nah, itu kan? Memang lah ini. Memang ini. Disuruh beli es campur, nasi campur dibelinya. Nah, ini. Disuruh beli ikan bakar, pulang-pulang bawa materai 10.000. Ini orang. Susah memang kan? Baca Matius 24 nomor 23 itu kawan. Jangan gengsi, baca. Ini lagi cari ini di Alkitab ini. Di mana nih? Mama susah. Udah kau kawin lagi besok. Oh, cari gitu aja susah. Gimana mau dapat perawan kalau kayak gitu? Tinggal kau raba-raba aja di situ, kentara itu. Alamak. Dari tadi ku cari-cari, ku bolak-balik ini nggak dapat. Ku kasih ludah sedikit biar itu gampang dibuka lembarannya, kertasnya biar licin. Mama susahnya. Kentara bibelnya ini. Kentara bibelnya nggak pernah dibuka dia ini. Hah, lembaran demi lembaran. Iya, Bibelmu itu masih perawan nggak pernah dibaca. Kasih ludah sedikit. Supaya halus dia. Supaya taruh di tangan, taruh di tangan. Dia mau 501 dia. Jangan 501 di sini, alamak. Akan manras Indonesia. Bunda Rahma kecilin sedikit, Bunda Rahma. Aduh. Sudah dapat. Matius 24. Belum. Mati minyak. Tunggu sebentar. Kok Korintus? Korintus itu bisikan dari Kristus yang datang di padang gurun. Jangan kau baca itu bahaya itu. Baca surat Paulus paling jadi lupa, nggak pernah belajar. Matius 24 nomor 23. Kamu sudah beristri, saudara Dion? Udah. Ini kelihatan suka pakai dalam biniknya ini kali ini. Kelihatan dia. Mama Belum. Lukas kan? Matius Rambuanga. Matius. Lukas. Sebentar lagi nih. Markus. Ini aja nih saya bantu nih. Bang, ini Bang. Matius berapa? Matius 24, nomor 23, nomor 24. 23 nanti datanya. Dapat. Baca, bismillah. Duh, kok bismillah? Ya saya kan ingin mendengarnya. Baca. Yang keras biar tetangga pada dengar. Tuh kan dibaca dalam hati. Manalah kita dengar. Benar-benar lah ini anak. Pantas aja kemarin kau diusir sama mertua ya. Gini kelakuanmu rupanya. Matius 23? 24. Alamak. 24. Bacalah. Gue banting juga nih HP nih. Baca Matius 24 nomor 23. Baca. Yang keras. Biar mertuamu bangun. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah.
Kak Blampe. Itu Matius 21, kalau itu Matius 21 pasal 12. Disengaja dia nggak mau baca, sengaja. Kemarin anak ini dilempar sama mertuanya pakai panci. Mau tahu gara-gara apa? Hah? Apa? Jadi ini Gara-gara apa? kan? Matius 24. 24. Astagfirullah. Pasal Matius 24 pasal 23. Cari 23-nya. Ini si Dion kemarin dilempar panci sama mertua laki-lakinya, kenapa? Kalian tahu? Balalai. Bukan. Kartu keluarga mertuanya itu ditipexnya semua, mertua laki-laki, paripana dihapus, tinggal namanya aja dengan istrinya di kartu keluarga. Diusir dia ini sebenarnya. Kartu keluarga diusilin. Sok-sok mau kuasa harta warisan, nama mertua dihapus. Pakai tipex pula tuh. Ayo baca, berani nggak baca? Cari. Menderita kau kan? Menderita kan? Terlanjur Kristen begini. Matius 23. Baca di 24. Ya, Matius 24 nomor 23. Ini Matius 23, 24. Koplak. Ini kalau anak lahir dari tanah sengketa begini. Ini coba. Kelamaan ngekos di atas tanah kuburan begini jadinya kan. Error otaknya. Matius 24 nomor 23. Ini bisa sampai subuh ini kita ini. Nah, baca. Apa katanya di situ? Tunggu. Ini udah lihat ini. Pada waktu itu. Berkata kepada kamu. Nah, dengar sudah. Ya sudah. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Kan nggak ada kata Petrus di sini, kan cuma nabi-nabi palsu, ya kan? Jika apabila engkau melihat ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, percaya atau jangan percaya? Kan Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Sebelum itu, kalau ada orang mengatakan bertemu dengan Mesias di sini, Mesias di sana, percaya atau jangan percaya? Yang saya bertanya, Paulus itu Mesias atau nabi? Masolang generasi. Orang itu maksudnya orang mengaku melihat Mesias di padang gurun. Mengaku Mesias melihat Mesias di sana. Dengar dulu, yang dikatakan ini adalah jika kamu melihat di sana ada nabi-nabi palsu, bukan begitu. Mesias palsu. Itu 24-nya itu diterangkan pola daripada orang yang didatangi nanti menjadi nabi, dan yang mendatangi itu Kristus. Jadi Kristus mendatangi orang yang bersaksi bertemu dengan Kristus. Orang ini nanti bakal jadi nabi palsu. Misalnya nih, nabi? Sekarang begini, Saudara Dion. Andai saja Anda nih, jadi sabar dulu. Andai saja Saudara Dion yang ke padang gurun bertemu dengan bisikan, siapakah engkau? Lantas suara itu berkata, akulah Mesias. Maka Dion akan mengajarkan itu kepada orang-orang. Kemarin aku bertemu dengan Mesias di padang gurun loh. Nah, karena Anda percaya itu adalah Mesias, maka Mesias itu akan datang selalu siang malam, datang kepada saudara, mengajarkan sesuatu kepada konsep. Habis itu Anda akan mengajar orang lain. Maka apa yang Anda lakukan itu adalah perlakuan seorang nabi, maka disebutlah nabi palsu. Bukan sekarang gitu, pertanyaan saya. Yang dimaksud Yesus itu kan nabi-nabi palsu dan Mesias palsu. Iya, berarti Mesias datang kepada yang dipertanyakan saya. Nah,
Mesiasnya, Bang. Yang dibilang Yesus itu kan adalah jangan kamu percaya nanti suatu saat nanti akan datang nabi-nabi palsu. Bukan di situ poinnya. Tekan mulai memperlihatkan bukti. Tunggu saya bikin kopi dulu. Saya bikin kopi dulu supaya kita sampai pagi. Kopi campur masako. Udah aku bilang kan. Sudah mati kayaknya ini. Makanya. Tapi kau gunakan akal, diskusi sama aku itu gunakan akal, jangan emosi, santai, relax. Gunakan akal ini kawan. Nah, kalau kamu gunakan akal, nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya? Itu dulu. Itu dulu. Dengar dulu orang ada debat ini. Jangan dipukul suaminya. Kok suami kok dipukul? Ini marah-marah. Marah istrinya marah istrinya. Dipukul sama istrinya. Cari satu lagi kayaknya. Iya, cari lagi yang lain. Cari. Cerai gara-gara debat nih. Janganlah sampai cerai, jangan. Enggak, bercanda. Tante pelayanan di Gaspol teman-teman. Ini Bang Celuk ini Muslim apa Kristen Bang Celuk? Alhamdulillah Muslim Bang. Muslim, baik, dinyimak dulu ya Bang. Alhamdulillah. Siap Abangku. Nah, intinya di situ dulu Bang. Kata Yesus percaya atau jangan percaya, di situ dulu. Gini Bang, kata Yesus itu adalah kan nabi-nabi palsu atau mesias palsu. Bukan ke situ dulu. Jika dia berkumpul di sana kamu jangan percaya. Jika dia kumpul di sana kamu jangan percaya. Itu bukan begitu kan mulai ngaco. Nggak gitu dalilnya kan, mulai ngaco kan. Bukan ngaco kawan. Ini ada di Alkitab ini. Udah ditulis. Coba bacakan saya. Coba bacakan saya 25-nya coba. 25-nya coba. Saya ingin tahu. Nomor 25 coba. Camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila orang berkata kepada kamu, lihat dia ada di pada gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikianlah kelak kedatangan anak manusia, di mana nggak ada kedatanganku di sini. Iya kan Yesus itu, anak manusia Yesus yang dimaksud itu. 25-nya, camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Nomor 26, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, dia Yesus ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, dia Yesus ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Perintahnya percaya atau jangan? Yang diperintahkan itu adalah jangan percaya kepada nabi-nabi palsu. Iya, mulai. Kan gitu kawan. Mulai. Jangan kamu percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Perintahnya percaya atau jangan? Kata Korintus di sini nggak ada. Loh, yang di sini cuma tulis. Yang di sini cuma tulis. Perintahnya jangan percaya atau percaya. Yang disuruh jangan percaya di sini nabi-nabi palsu dan mesias palsu. Iya. Tunggu dulu. Yang dipertanyakan kami ini di situ. Yang dipertanyakan kami ini apakah Paulus itu nabi atau mesias? Ada nggak perintahnya percaya kepada Rasul? Kalau ada Rasul mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, percayalah. Ada nggak? Nggak ada kan? Yang ada apabila ada orang berkata, gimana? Karena kami percaya Paulus, karena Paulus itu adalah dia yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Nah kan Yesus mengatakan jangan percaya. Dengar dulu. Paulus sebelumnya itu dia adalah penjahat. Justru karena itu. Karena dia ketemu sama Yesus makanya dia bertobat. Karena itu makanya aku bilang. Apakah Paulus nggak pernah bertobat? Paulus bertobat semuanya. Sekarang nasihat Yesusnya apa? Paulus sampai sekarang memang dia bertobat. Nasihatnya Yesus apa? Percaya atau jangan percaya?
Yang dikatakan Yesus itu jangan kamu percaya adalah sama nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu. Iya. Iya kan? Nah, yang datang kepada Paulus. Apakah Paulus itu nabi? Bukan. Itu bukan nabi. Tidak mungkin juga dia mengatakan aku adalah nabi. Nah, justru itu. Sekarang begini, untuk Dia membuktikan bukan nabi, untuk membuktikan bahwa Paulus itu nabi palsu atau bukan, itu materinya beda. Sekarang yang Anda dudukkan perkaranya dulu, ketika ada orang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, nasihat Yesus percaya atau jangan percaya? Yang dikatakan Yesus adalah jika pandai-pandaian. Yang dikatakan beda. Pandai-pandaian. Itu nanti setelah itu nanti kita buktikan nabinya atau bukan. Bukan nanti setelah itu kita buktikan, saudara. Setelah itu baru kita buktikan. Ini level pertamanya dulu. Yesusnya minta dipercaya atau jangan percaya itu dulu. Jangan percaya, Bang. Jangan percaya, itu jujur. Jangan percaya. Jangan kamu percaya kepada nabi-nabi palsu. Alamak. Yang dipertanyakan kami adalah Paulus itu nabi apa bukan? Oke, berarti menurut saudara ada dua kategori. Kalau Mesias datang dan datang bukan kepada nabi palsu, maka percaya gitu. Tapi kalau datangnya kepada nabi palsu, maka jangan percaya. Begitu maksudmu? Gimana? Kalau Anda mengatakan demikian, berarti Anda membutuhkan dua pesan. Pesan yang pertama, jangan kamu percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Pesan yang kedua, percayalah kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan yang pertama, jangan kamu percaya kepada nabi yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Pesan yang kedua, percayalah kepada bukan ketemu di situ, bukan ketemu. Melihat. Anda sedang berusaha keras untuk menutupi kebenaran ini. Saya tahu. Saya tahu itu. Bukan berusaha keras. Coba kita sesuai fakta di sini. Sesuai data. Iya. Sebab dia akan memakai namaku itu, Bang. Nah, iya itu dia. Sebab Kristus palsu ini dan nabi palsu ini akan memakai namaku. Kan nanti ujung-ujungnya apa? Dari buahnya nabi palsu itu kamu dapat melihat mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Kan itu pengikut Paulus tuh. Berarti nabi palsu itu Paulus. Karena buahnya memanggil Yesus Tuhan. Yang disebut Paulus nabi itu siapa? Yang disebut Paulus Tuhan itu siapa? Saudara, semakin rancu karena Anda tidak memiliki kerangka berpikir dengan baik. Yesus berkata, jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di padang gurun, atau ada Mesias di dalam bilik, jangan kau percaya. Mau dia nabi ke, mau dia bukan nabi ke, kalau dia mengaku bertemu dengan Mesias, jangan kamu percaya. Itu intinya. Tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian di situ. Tidak ada pengecualian. Yang intinya ini kan yang mengaku nabi-nabi palsu. Tidak ada yang mengaku. Mana dalilnya mengaku nabi? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, orang kan tidak disebut nabi kan? Orang kan? Dengar dulu, saya baca semuanya Paulus dulu. Orang enggak? Saya baca semuanya dulu. Paulus orang enggak? Saya baca semuanya dulu. Nah, silakan. Ambil satu potong langsung di. Nah, silakan. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini. Ada Paulus orang enggak? Jika dengar dulu. Jika saya berkata kepada kamu, lihat nabi di sana, lihat nabi. Orang enggak itu? Orang enggak? Paulus orang enggak? Kalau Paulus kan datang sendiri, Yesusnya datang sendiri. Itulah yang dikatakan Yesus. Percaya atau jangan percaya?
Kami percaya sama Paulus karena dia memang berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Kan Yesus yang mengatakan jika ada orang mengaku bertemu dengan Mesias. Nah sekarang Paulus orang nggak? Orang. Apa perintah Yesus? Jangan percaya. Terus kenapa Anda percaya? Nah, jika ada apa? Jika orang berkata kepada kamu, Paulus orang nggak? Paulus orang nggak? Paulus itu kan langsung datang sendiri Yesus kepada dia. Saya ulang lagi, Paulus itu orang nggak? Paulus orang, bukan nabi. Nah, orang. Jika ada orang, apabila ada orang, jika ada orang yang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Emangnya Paulus itu nabi? Nah, kan mulai ngaco. Kan dikatakan orang, bukan nabi, Cayu. Inilah kenapa kamu seperti itu, saudara. Karena kamu sudah terjerat dengan tipu daya. Aku akan menjerat dengan tipu daya. Dengan kelicikanku aku akan menjerat engkau dengan tipu daya. Kamu sedang dijerat dengan tipu daya ini. Bukan kayak gitu caranya. Sekarang Yesusnya mengatakan, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, jangan kau pergi ke sana. Pertanyaan saya, Paulus orang atau bukan? Paulus itu langsung datang, Yesusnya datang sendiri supaya dia bertobat. Kan Yesus sudah mengatakan jangan percaya. Alamak, kan Yesus jangan mengatakan percaya kepada nabi. Yesus di mana dalilnya jangan percaya kepada nabi? Di mana dalilnya jangan percaya kepada nabi? Di mana dalilnya jangan percaya kepada nabi? Palsu dan nabi. Nah itulah Mesias palsunya. Mesias palsunya itu dan nabi palsu. Mesias palsunya itu datang ke orang tersebut. Orang ini yang didatangi oleh Mesias palsu menjadi nabi bagi Mesias palsu. Bukan nabi. Bukan nabi. Bukan nabi, tapi dia adalah orang. Tapi dia adalah orang yang mengaku bertemu dengan Mesias. Bertemu dengan Mesias kan? Dia bertemu dengan Mesias supaya dia bertobat. Nah, pernyataan Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Kata Yesus ini, jika orang mengaku bahwa Mesias ada di padang gurun, Mesias ada di kamar mandi, Mesias ada di mana-mana, jangan kau percaya. Jangan percaya. Ya kan? Terus kenapa Anda percaya kepada Paulus? Karena Yesus datang sendiri kepada Paulus supaya dia bertobat. Kan perintahnya jangan percaya, Cak Ayu. Kan perintahnya jangan percaya. Percaya atau jangan percaya nih? Yesus datang kepada Paulus karena Paulus orang berdosa. Gimana ceritanya orang ini? Di mana otaknya? Kok mengecil otaknya? Kan nasihat Yesus jangan percaya atau percaya? Kata Yesus kan kepada nabi-nabi palsu dan Mesias. Bukan nabi-nabi palsu, ke orang-orang yang mengaku bertemu dengan Yesus jangan percaya. Kok diputar-putar? Bukan putar-putar. Yesus mengatakan jika ada seorang nabi, dengar dalilnya apakah berbunyi begini? Jika ada seorang nabi mengaku bertemu dengan Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kau percaya. Memang begitu dalilnya? Kan tidak. Jika ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, Paulus orang enggak? Orang. Mengaku enggak bertemu dengan Kristus di padang gurun? Mengaku. Nasihat Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Iblis di dalam dirimu itu kawan terlalu tua. Iblis dalam dirimu itu kata sudah siapa iblis dalam diri saya? Kalau begitu siapa yang mengajarin kamu? Siapa yang mengajarin kamu percaya kepada orang yang bertemu dengan Kristus di padang gurun? Kan nasihat Yesus jangan percaya. Kenapa kamu pelintir percaya? Ayo. Yang dipertanyakan kami, apakah kami ini iman kepada Paulus? Loh, kata Yesus, kata Yesus kepada muridnya, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Ketika Paulus ini mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, bukan bertemu. Kamu jangan dulu melenceng situ. Jika bukan bertemu di situ, jika mengaku. Iya, kalau dia mengaku berarti dia dirinya sebagai nabi, sebagai Mesias, jangan kamu percaya.
Di mana tertulis mengaku nabi? Di mana tertulis mengaku nabi? Di mana? Ini. Di mana? Coba bacakan. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Ini ada nabi-nabi palsu ini kok. Ya, Paulus mengaku melakukan mujizat enggak? Paulus melakukan mujizat enggak? Enggak ada. Oh enggak, berarti Paulus tidak melakukan mujizat. Ini cobalah teman-teman ya, Anda mute dulu. Di mute dulu host orang ini. Lihatlah teman-teman, kenapa Yesus itu melarang murid-muridnya agar jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias. Karena orang itu pasti akan beleng-beleng. Orang itu pasti akan gimpe kepalanya. Orang itu pasti gepeng. Kepalanya akan miring. Yesus itu tidak asal ngomong aja. Yesus itu utusan Tuhan. Ketika dia berbicara kalau dilanggar pasti ada akibatnya. Jangan kau percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun atau di dalam bilik. Jangan. Kenapa Yesus melarang? Karena kapan kamu percaya, maka kamu akan disesatkan sesat-sesatnya. Inilah yang terjadi sama saudara Dion. Inilah yang terjadi. Tengoklah orang Kristen itu. Perintahnya jangan ada ilah lain di hadapanku. Mereka mengilahkan Yesus. Padahal ilah dari Bani Israel bukan Yesus. Tapi dia nyaman sekali mengilahkan Yesus itu. Kenapa? Karena sudah disesatkan. Makanya Yesus mengatakan, jangan kamu percaya. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan. Karena kapan kamu percaya, maka kamu akan dijerat dengan tipu daya. Otakmu akan dilumpuhkannya. Pasti rusak otakmu. Tatanan otakmu itu akan digerogotinya. Sehingga otakmu gak berfungsi lagi. Yang ada hanya percaya. Mimpi-mimpi aja yang ada. Keselamatan dijanjinya semu. Bagaimana mungkin Yesus melarang beriman atau percaya kepada Kristus yang datang setelahnya kalau tidak ada akibatnya yang fatal? Ini akibatnya. Mulai dari tadi suruh dilihat Matius 24, entah kemana-mana perginya. Kenapa? Karena dia sedang dalam penjara iblis. Iblis tidak menginginkan kemudian korbannya itu lolos dari cengkramannya. Itu pasti. Shalom, selamat malam. Orang Kristen nih, ada pertanyaan enggak buat kami? Ada. Kata Yesus, ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus, melihat Kristus di padang gurun menuju ke Damsik, kenapa Anda percaya? Paulus menuju ke Damsik? Iya. Itu kita percaya Paulus? Iya, kan Yesus menasihati, jangan kamu percaya. Kenapa Anda percaya? Ya, tidak semua, Pak. Loh, kok tidak semua? Mulai kan ngaco lagi nih, lebih parah lagi nih. Kan tidak semua harus yang... Loh, di mana Yesus mengatakan tidak semua? Dia mengatakan, jadi apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, mengaku bertemu Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Siapapun itu. Pertanyaan saya, kenapa justru Anda percaya? Bahkan di dalam tafsir pun percaya Rasul Paulus loh, Pak. Ada di penulis. Nasihat Yesusnya apa, saudara? Islam juga percaya Rasul Paulus ada. Saudara, nasihatnya Yesus apa? Nasihat Yesusnya apa? Ketika ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, perintah Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Itu adalah nubuatan untuk kita tidak boleh percaya. Kudus yang ada di padang gurun, Pak. Itu ini coba ini akibatnya nih. Kenapa Yesus melarang? Kenapa Yesus melarang jangan percaya? Karena kalau kamu percaya, mulutmu itu akan seperti mulut ular. Yesus berkata, jangan kamu percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Lah, ente malah percaya. Berarti ente itu anti Yesus. Sebab ada Yesus palsu, ada Kristus palsu. Kapan Anda percaya, maka Anda akan dijerat oleh si Yesus palsu ini. Kristus palsu ini akan menyesatkan ente. Kan Yesus mengatakan, jelas itu kata Yesus. Sebab Kristus palsu dan Nabi palsu akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan.
Inilah kalian. Jangankan kalian, kata Yesus, orang-orang pilihan saja disesatkan. Apalagi kalian. Kalian siapa sih? Pak, itu kalau Bapak ayatnya ya. Jadi apabila orang berkata padamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Terus? Oh, lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, jangan kau percaya. Ini terus adalah kenapa? Sebuah nubuatan, Pak. Kok nubuatan? Jangan percaya kudus yang ada di padang gurun, Pak. Kok nubuatan? Kami nggak boleh percaya itu. Kok kami pula? Yesus di situ berkata kepada siapa? Yesus menasihati siapa saat itu? Pada kita semua orang percaya. Nenek Mukiper, inilah saudara-saudara. Perhatikan saudara-saudara. Dia mengatakan kepada kita, inilah akibatnya kalau percaya kepada Kristus palsu. Murid-muridnya, Pak. Pada murid-murid Yesus, Pak. Nah, murid-murid yang dimaksud di situ siapa? Murid-murid yang dengar dong di Matius. Siapa di situ? Siapa? Konteksnya. Yesus sedang berbicara dengan siapa di situ? Yuk kita baca yuk konteksnya ya. Sebentar. Baca nomor 3-nya, baca supaya kamu sadar. Baca nomor 2 dan nomor 3, baca. Kita harus baca konteksnya, Yohanes 24 ayat 1. Konteks pula judul. Boleh kan Pak, kita harus ikut konteks dong. Harus teks. Ya, kamu baca dari nomor 1 coba. Sudah risiko dari Bait Allah, lalu pergi datang bersih menunjuk kepada bangunan-bangunan muridnya. Ia berkata, ya muridnya betul saja. Bukan Kristen kan? Saya setuju, murid-muridnya. Bukan Kristen kan? Loh, pengikut Yesus kan disebut Kristen, Pak. Kristus. Udah. Kang Santang, turunkan penipu ini. Turunkan. Turun. Saya lebih suka orang bodoh yang mau belajar daripada orang bodoh yang sombong. Kalau orang bodoh masih mau belajar, masih ada harapan. Kalau udah bodoh, sombong, ponga, berarti itu sudah setan itu dihadapi. Jelas-jelas di situ Yesus berbicara kepada muridnya secara pribadi. Di Bukit Zaitun loh. Muridnya datang. Guru, ya paman. Apakah tanda kedatanganmu? Aku datang nanti dalam bentuk manusia. Pada saat itu aku datang, tanda-tanda menyertaiku. Pertama, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Itu jadi kalau ada orang berkata bertemu dengan Mesias di sini, Mesias, jangan kau percaya. Itu jelas dalilnya. Kapan kamu percaya maka kau akan disesatkan. Sesatnya apa? Kamu menganggap yang datang kepada dia itu adalah aku. Padahal itu bukan aku. Aku nanti datang ketika tanda-tanda itu menyertai aku. Apa itu? Matahari tak bersinar atau menjadi gelap. Bulan tak bercahaya. Bintang-bintang berjatuhan. Kuasa langit akan berguncang. Aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap. Seluruh manusia akan melihat aku. Itu. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kamu percaya. Karena itu bukan aku. Tuh kata Yesus tuh. Tapi kalian malah percaya. Apa akibatnya? Kalian membantah semua pengajaran-pengajaran Yesus. Seakan-akan kalian itu mengikuti Yesus. Padahal bukan. Yang kalian ikuti itu adalah Kristus. Yang jangan dipercaya itu. Coba lembutkan hatilah teman-teman. Lembutkan hati kalian. Gunakan akal untuk mendalami materi-materi Bible ini. Di dalamnya masih ada kebenaran. Kalau kalian dudukkan itu pada pondasi yang benar, kalian tidak akan sesat. Kalian akan sampai kepada Islam. Sekarang masalahnya kalian tidak mau menggunakan akal. Kalian menggunakan dogma, doktrin. Pokoknya aku nggak mau percaya. Kata Yesus jangan percaya. Pokoknya percaya. Loh, gimana Yesus pun dibantai? Gimana orang-orang ini? Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Kristen mengatakan, enggak, aku harus percaya. Apa sih kalian ini? Yesus yang mengatakan jangan percaya, kalian bilang percaya. Yesus bilang jangan percaya, jangan percaya, jangan percaya. Kalian mengatakan tidak, kami harus percaya. Gepeng. Ini kepala bocor halus kayak gini. Jelas-jelas perintahnya jangan percaya malah percaya. Jadilah Kristen. Kan nasihatnya jangan percaya kawan. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, mengaku bertemu Kristus dalam bilik,
Jangan, Jangan, jangan percaya. Jangan percaya. Ulang lagi, jangan percaya.